Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lala Agustiani, Sohifatuddiniyah, dan Sunarsi akan mempresentasikan tentang mengevaluasi rencana-rencana. Perencanaan melalui simulasi. Simulasi adalah sebuah replikasi atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem. Misalnya, sebuah perencanaan pendidikan yang berjalan pada kurun waktu yang tertentu. Jadi, dapat dikatakan bahwa simulasi itu adalah sebuah model yang berisi seperangkat variabel yang menampilkan ciri-ciri utama dari sistem kehidupan yang sebenarnya. Simulasi memungkinkan keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana ciri-ciri utama itu bisa dimodifikasi secara nyata. Terdapat 3 model utama simulasi yang dapat disperasikan, yaitu diantaranya: yang pertama, model perubahan berkelanjutan atau continuously changing model, yaitu sebuah model yang variabel-variabelnya berubah secara terus-menerus dalam waktu. Contohnya adalah usia atau tingkatan kelas di sekolah. Model ini menggambarkan sistem-sistem seperti kekuatan elektrostatik yang terus mengalir. Yang kedua yaitu model periode tertentu atau fixed period model, yaitu suatu model di mana waktu dipisahkan ke dalam serangkaian periode yang terbatas, dan variabel-variabel yang diperoleh untuk berubah hanya pada akhir periode. Yang ketiga yaitu model peristiwa terpisah-pisah atau discrete event model, yaitu suatu model di mana variabel-variabel kuantitasnya yang menampilkan keadaan yang terjadi hanya pada batas-batas waktu tertentu dan dikenal sebagai event atau peristiwa. Beberapa pertimbangan dalam pembuatan model. Dalam mensimulasikan sebuah perencanaan, terdapat 4 faktor mendasar yang harus menjadi pertimbangan, yakni yang pertama, peranan perencanaan atau the role of planning. Yang kedua, the model. Yang ketiga, pengukuran keefektifan model atau the measure of the model's effectiveness. Yang keempat yaitu kriteria-kriteria keputusan atau the criteria of decision. Beberapa model pendekatan yang dipakai dalam simulasi. Yang pertama, model simulasi untuk dimensi orang-orang, model simulasi untuk tempat-tempat, model simulasi untuk pergerakan-pergerakan, model simulasi yang digunakan dalam ekonomi, dan model simulasi untuk kegiatan-kegiatan atau activities. Mengevaluasi rencana-rencana atau evaluating plans. Evaluasi pada dasarnya menegaskan begitu pentingnya perencanaan pendidikan dan hasil-hasil potensialnya sesuai kebutuhannya. Lebih jauh, evaluasi sebaiknya muncul sepanjang proses perencanaan. Pada sejumlah kasus evaluasi parsial dibuat dengan menggunakan uji-uji kuantitatif atau pembenarannya didasarkan pada pengalaman untuk menolak, memodifikasi, mengkombinasi, atau menerima hasilnya. Di dalam situasi yang demokratis, sebuah kepentingan umum mungkin terlibat semar-semar untuk masyarakat yang beragam dapat diterapkan tanpa memandang kepentingan individu. Dengan demikian, evaluasi dapat muncul dalam 3 cara, yaitu yang pertama, cara pandang utilitarian. Kepentingan publik dapat ditentukan oleh pendapatan dan pengeluaran bergantung pada apa yang sangat penting bagi individu yang berbeda. Yang kedua, cara kuasi-utilitarian. Menganggap manfaat untuk individu relevan dengan jumlahnya, tetapi nilai terbesar diberikan kepada beberapa orang yang tertarik daripada yang lainnya. Yang ketiga, cara individu yang berkualitas. Dalam hal lain, menganggap bahwa akhir dari kepentingan publik sebagai pertimbangan dari banyak pilihan kelas-kelas tertentu yang mempertimbangkan dengan tepat. Beberapa teknik evaluasi. Sekumpulan teknik seperti perbandingan biaya cost atau effectiveness, atau cost atau benefit, dan metode-metode cost atau effectiveness. Pendekatan cost effectiveness digunakan umumnya pada situasi di mana hasil alternatifnya didesain untuk menghasilkan tingkat efektivitas relatif yang tinggi terhadap biaya. Pendekatan cost atau benefit berbeda dan pendekatan pertama pada praktiknya. Terdapat situasi di mana hasil alternatif ditentukan berkaitan dengan keuntungan. Penggunaan dari pendekatan cost atau utility memerlukan formulasi numerik menggunakan angka-angka untuk menentukan aktivitas-aktivitas, juga formulasi dan menugaskan dari faktor-faktor biaya yang spesifik untuk aktivitas-aktivitas yang sama.
Utility pada kasus ini maksudnya manfaat yang penting dari aktivitas-aktivitas atau orang tertentu. Menentukan 6 rencana alternatif yang dapat dilakukan untuk menghasilkan 4 sasaran yang dibuat untuk perencanaan. Sasarannya adalah untuk meningkatkan rata-rata kehadiran harian orang dewasa pada suatu komunitas yang terdiri dari 5 orang setiap aktivitasnya menjadi 30 orang untuk setiap aktivitasnya. Untuk meminimalkan keseluruhan perjalanan orang dari orang-orang dewasa yang terlibat dari rumah ke tempat kegiatan belajar untuk meningkatkan banyaknya aktivitas yang dipilih di semua bagian kota. Membuat variasi waktu keikutsertaan dalam aktivitasnya. Teknik lain yang digunakan untuk evaluasi, yaitu teknik 1 matrika yang dipilih atau preference, teknik 2 pemetaan peringkat, teknik 3 pembobotan sejumlah besar sasaran, teknik 4 skala penilaian ordinal, teknik 5 matriks evaluasi, teknik 6 metode pemeringkatan dan pembobotan. Memilih suatu rencana atau selecting a plan. Setiap perencanaan hendaknya mencapai tujuan yang memadukan semua unsur, sehingga tujuan itu tercapai secara wajar tanpa dipaksakan. Hasilnya harus menunjukkan imbalan yang berkaitan dengan perencanaan yang sistematis. Perencanaan pendidikan yang komprehensif harus melibatkan unsur-unsur fisik, sosial, dan ekonomi di dunia nyata. Semua unsur itu saling berkaitan dan hendaknya diperlakukan sebagai sistem yang terpadu. Berbagai jenis perencanaan dipisahkan pada bab ini dengan tujuan tertentu, namun keterkaitannya dianggap konotatif. Tujuan bab ini adalah menggali lebih lanjut peran perencanaan pendidikan komprehensif dan mengapa hal tersebut harus dipilih sebagai cara yang efisien dalam mengaitkan orang, tempat, gerakan, ekonomi, dan aktivitas. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.